Selanjutnya, apa tanda fisik orang atau anak yang sudah akil baligh? Di sini tentu ada perbedaan. Bagi anak laki-laki, tandanya sudah baligh adalah tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah. Yang ketiga, tumbuhnya jakun. Dan yang keempat, badannya tegap, dada bidang. Jadi ini merupakan tanda-tanda bagi anak laki-laki yang sudah usia balik. Jadi secara fisik, secara mental, bahkan secara psikologi sudah mengalami peningkatan ataupun perbedaan dari usia kanak-kanak menuju usia dewasa. Yang selanjutnya, tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Yang pertama adalah umurnya minimal 9 tahun. Itu kalau sudah usia 9 tahun bahkan sudah mengalami haid atau menstruasi, maka itu sudah dikatakan sudah balik. Kemudian tumbuhnya bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Yang selanjutnya adalah payudaranya mulai tumbuh dan suaranya sudah berubah dibanding dengan suaranya ketika dia anak-anak. Jadi jelas ya, ada perbedaan yang sangat mencolok antara tanda fisik akil baligh bagi laki-laki dan perempuan. Ya mungkin kita dapat memahaminya dari lingkungan sekitar. Ketika dia usia kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu sudah ada perbedaan yang cukup signifikan. Begitu juga mungkin dalam tingkat pola pikirnya pun akan berubah. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa akan ada perbedaan hak dan kewajiban bagi kalian yang sudah mengalami usia balik. Kenapa ada perbedaan hak dan kewajiban ketika kita mengalami atau menemui yang disebut usia balik? Karena pada hakikatnya manusia itu kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengabdi dengan pengabdian terbaik. Kenapa dengan pengabdian terbaik? Karena Allah ingin yang terbaik yang dipersembahkan oleh hambanya. Walaupun akibatnya atau manfaatnya itu akan kembali kepada kita sebagai hamba Allah, apakah akan beribadah atau berbuat dosa. Masa sebelum balik itu kan ada renggang waktu ya, 15 tahun ataupun misalkan 9 tahun, itu kan ada proses pembelajaran. Belajar sholat, belajar ngaji, belajar bersedekah ataupun yang lain sebagainya. Nah, ketika sampai usia balik, itu Allah menuntut kita agar senantiasa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ya, kewajiban yang utama adalah ketika kita sudah sampai usia balik, yang pertama tentunya adalah kita wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita sudah balik, jangan coba-coba kita tidak berpuasa, karena itu sudah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Yang ketiga, kita harus berzakat. Nah, zakat itu kan menyampaikan harta kita kepada orang lain yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, baik itu termasuk zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang selanjutnya, kewajibannya bagi orang yang sudah balik menutup aurat. Bagaimana sebagai
Seorang wanita harus menutup aurat itu seukurannya adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kewajiban kita sebagai bagi kalian yang punya jenis kelamin perempuan, maka kita harus menutup aurat seluruh badan. Kalau laki-laki cukup dari pusar sampai lutut. Yang selanjutnya, kewajiban lainnya yang tak kalah penting adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, karena Bapak mungkin belum terbiasa memakai aplikasi seperti ini, maka banyak tentunya kekurangan dan kelemahannya. Semoga materi ini dapat dipahami oleh kalian dan tentunya ada manfaat yang bisa dipetik dari pembelajaran ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kemanfaatan ilmu bagi kita semua agar dapat melanjutkan estafet pendidikan dan ibadah tentunya, agar ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, akil baligh memiliki tanda atau kategori, yaitu seseorang yang sudah dapat masuk dalam kategori akil baligh, yaitu berusia 15 tahun meskipun ia belum mengalami haid atau ihtilam. Jadi rata-rata seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, bahwa usia laki-laki dan usia perempuan memang ditentukan, yaitu ketika menginjak usia 15 tahun maka itu sudah baligh. Walaupun mungkin si wanita belum mengalami menstruasi atau haid, dan begitu pula laki-laki belum ihtilam atau mimpi basah, maka itu sudah baligh. Tetapi beda dengan perempuan, walaupun usianya belum 15 tahun, tapi ketika usia 10 tahun, 9 tahun itu sudah mengalami menstruasi atau haid, maka itu sudah dikategorikan sebagai usia baligh. Nah, itu kan jadi kita paham ya. Nah, yang selanjutnya, kira-kira kalau kita sudah usia baligh, apakah beda kewajiban dan hak kita sebagai anak atau sebagai hamba Allah? Nah, kira-kira apa ya kewajiban kita setelah kita memasuki usia baligh? Selanjutnya kita simak slide berikutnya. Definisi akil baligh adalah akil yang secara bahasa artinya berakal, memahami atau mengetahui. Sedangkan baligh dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda bagi kedewasaannya. Orang yang sudah akil baligh artinya ia mampu untuk membedakan antara benar dan salah, antara hak dan batil. Begitupun secara keumuman bahwa orang yang akil baligh itu sudah memiliki tanda-tandanya, baik itu untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya.
Kita bertemu lagi dengan Bapak yang pada kesempatan ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan kondisi kesehatan kalian? Semoga dalam keadaan sehat pula. Untuk materi pada pertemuan kita kali ini adalah menyambut usia balig. Kalau kita bicara tentang balig, timbul pertanyaan, apa itu akil balig? Nanti kita akan menemui definisi atau pengertian di slide berikutnya. Jangan kemana-mana.